Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Segurat Misteri dengan saya Tama yang akan menyajikan cerita-cerita misteri disertai guratan ilustrasi. Kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh Valen Jacob di laman Twitternya pada tahun 2020 dan sekarang sudah terbit versi cetak dengan jalan cerita yang lebih lengkap. Kisah sesosok kuntilanak merah yang tinggal di sebuah pohon mangga di Jalan Wastu Kencana, Bandung, yang bernama Lasmi. Lasmi dulunya seorang sinden musik Sunda dan suaminya bernama Asep yang merupakan pengiring musiknya. Mereka menikah muda di umur 12 tahun. Pada saat zaman penjajahan Belanda sekitar 100 tahun yang lalu. Mulanya mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka, lalu Asep meminang Lasmi dan menikahlah mereka. Pada zaman itu, menikah di umur yang masih remaja merupakan hal yang lumrah. Mereka merupakan pasangan sederhana. Setelah menikah, mereka menjalani hidup di rumah sederhana di daerah Lembang. Saat ini berada di dekat farmhouse. Pekerjaan mereka nyinden setiap kali ada khitan ataupun pernikahan. Mereka paling senang ketika ada Belanda menyewa mereka untuk memeriahkan pesta, karena dibayar cukup mahal meski tidak menutupi kekejamannya. Singkat cerita, seiring berlalunya waktu, Lasmi sedih karena setelah 5 tahun pernikahan tidak juga kunjung dikaruniai anak. Dan hal ini menjadi bahan omongan para tetangga. Si Lasmi kenapa sampai sekarang gak punya anak ya? Mandul kali ya? Begitulah ucapan para tetangganya. Asep menghibur Lasmi yang sering menangis ketika ingin tidur. Asep bilang, "Gak apa-apa Neng, kalau kata Gusti Allah dikasih anak sekarang, kun fayakun jadi. Tapi kalau kata Allah belum sekarang, kita tetap berdoa, Allah gak tidur Neng." Mendengar ucapan suaminya, Lasmi cuma mengangguk dan terus berdoa dalam sujudnya. Dia pun sering melamun saat melihat ibu-ibu hamil. Sedih hatinya. Lasmi kadang-kadang dengan sopan meminta izin kepada ibu-ibu hamil yang dia temui di jalan untuk mengelus perutnya, minta titip doanya supaya Lasmi lekas hamil juga. Lasmi kepingin banget punya anak karena rumahnya terasa sepi, ditambah gunjingan tetangga yang tiap hari semakin menjadi. Bahkan teman Asep sampai bilang, "Sep, lu mending kawin lagi, jangan sama si Lasmi, sampai mati juga gak bakal punya anak." Tapi Asep tetap teguh cintanya kepada Lasmi. Mereka terus bekerja, berdoa, dan berusaha bersama menjalani hidup yang semakin berat. Pernah suatu kali ketika selesai pentas di acara orang Belanda, Lasmi digoda oleh salah satu orang Belanda yang tahu permasalahan mereka. Lasmi diajak melakukan hubungan, siapa tahu aja jadi. Begitu kata orang Belanda tersebut. Tapi Lasmi tersenyum dan menolak. Dia membalas melalui bahasa Belanda, "Terima kasih Tuan, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati suami saya." Orang Belanda itu tertawa, lalu menepuk pantat Lasmi sebelum dia berlalu. Lasmi tetap tersenyum dan menahan tangisnya tanpa berani melawan. Insiden itu semakin membuat Lasmi terpukul dan merasa dirinya tidak bisa jadi seorang ibu. Sepulangnya dia di rumah, tangis Lasmi meledak. Dia terus bertanya dalam hati, "Apakah benar aku gak bisa punya anak?" Asep pun memeluknya, berusaha menguatkannya, meminta Lasmi untuk tenang. "Semua ada waktunya Neng." Lasmi bilang, Kalau kamu emang ingin punya anak, kamu boleh menikah lagi. Aku gak apa-apa. Daripada keadaan terus begini, aku gak sanggup." Asep kaget mendengar kalimat itu terucap. Dia memeluk Lasmi erat, membiarkan Lasmi malam itu menumpahkan kesedihannya. Setelah itu, Lasmi menjadi semakin pendiam. Asep juga menjadi ikutan sedih, gak tahu harus melakukan apa supaya Lasmi bisa bahagia. Seiring waktu berlalu, Asep mulai sakit-sakitan karena sering kerja malam pulang pagi. Rumah tangga mereka pun semakin terasa dingin.
Akhirnya, setelah bertahun-tahun mereka berumah tangga, di tengah badai yang sedang melanda, Lasmi pun hamil juga. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahan mereka. Awalnya Lasmi tidak sadar, dia cuma sering mual dan gampang capek. Lasmi pun menyampaikan kabar gembira ini kepada Asep, bahwa doa mereka selama ini terkabul. Lasmi hanya ingin segera melahirkan buah hatinya. Tetangga-tetangganya yang mendengar kabar kehamilan Lasri pun berhenti berkomentar dan mengucapkan selamat. Saking senangnya, setiap saat Lasmi mengusap perutnya sambil bilang, "Utun." Asep lega dan bahagia, meski sakitnya semakin hari semakin parah. Dia ternyata juga kena sakit gula karena faktor keturunan. Namun, anak di kandungan Lasmi seperti pelita yang menerangi keluarga kecil mereka. Mereka berdua tetap bekerja, tapi Asep meminta Lasmi untuk beristirahat saja di rumah untuk menjaga kandungannya. Awalnya Lasmi menurut, namun lama-lama Lasmi tidak betah. Walau kondisi hamil muda, dia tetap nyinden walaupun memang menjadi mudah lelah. Berkali-kali Asep minta Lasmi di rumah saja, namun Lasmi tetap kekeh. Dia nggak mau Asep yang saat itu sedang sakit bekerja sendirian. Lalu, kejadian yang tidak pernah terbayangkan jadi neraka bagi mereka terjadi. Malam itu, Lasmi pulang duluan ke rumah setelah pertunjukan. Saat itu, dia sedang berjalan kaki di jalan Wastu Kencana. Pada zaman itu, masih minim lampu penerangan. Lasmi yang sedang hamil 3 bulan berjalan pelan menyusuri jalan sambil menahan lelah dan kantuknya. Kemudian, sebuah mobil pengangkut tanpa lampu memadai tiba-tiba di kegelapan malam menerjangnya. Saat mobil pengangkut itu menerjang Lasmi, tubuhnya terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sampai sejauh kurang lebih 8 meter. Peristiwa tragis itu begitu cepat, tapi Lasmi masih ingat betul rasanya dijemput kematian yang tidak dikehendaki. Tak ada satu mata pun yang menyaksikan kejadian tersebut. Si supir kaget menyadari telah menabrak seorang wanita. Namun temannya si supir malah berkata, "Gimana ini? Mati dia?" Si supir bergegas turun dan memeriksa kondisi Lasmi yang sedang kejang mengeluarkan darah dari mulutnya yang robek sampai ke telinga. Rahangnya mencuat terlepas dari engselnya. Si supir yang melihat kondisi Lasmi menelan ludah. Dia sontak melirik-lirik sekitar, takut ada yang melihat. Kemudian teman si supir ikut turun dan memeriksa. "Gimana ini, Kang? Ayo ditolong aja, kasihan." Lasmi melihat mereka dengan pandangan mengabur. Supir menarik temannya masuk ke dalam mobil. Temannya sempat tidak setuju, tapi si supir mengatakan, "Goblok, kalau ada apa-apa gimana? Punya anak di rumah, buru naik." Lasmi mendengar dengan samar percakapan mereka. Darah terus mengalir. Rasa sakit maha dahsyat mulai meremas perutnya. Lasmi hanya bisa menyaksikan mobil yang menabraknya pergi. Dia memandang langit. Berbagai kenangan berkelebat di ingatannya. Senyum teduh Asep, kedua orang tuanya di kampung, masa kecilnya, dan angan-angan membesarkan sang buah hati. Air mata Lasmi berlinang bercampur darah. Darah menggenang kental di tanah. Rasa sakit di wajah dan perutnya dengan keji meremas tanpa ampun. Lasmi tahu dia akan mati, tapi dia tidak mau kehilangan bayinya. Utun. Lasmi berusaha mengusap perutnya dengan tangannya yang patah sekuat tenaga yang sudah raib. Ia mengenang seluruh masa hidupnya. Ia mengenang harapannya membesarkan anak dari pernikahannya dengan Asep. Perlahan, roh Lasmi meninggalkan jasadnya yang tergeletak tragis. Tepat pukul 5 pagi, jasad Lasmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang berjalan menyusuri jalan Wastu Kencana. Suami istri tersebut tidak menyangka akan melihat jasad di tempat tersebut. Mereka kalut dan memanggil warga. Seorang warga yang mengenal Lasmi lantas membawa jasadnya menggunakan andong. Sementara di rumah, Asep yang juga sedang khawatir karena istrinya belum pulang juga terpukul mendengar kematian sang istri. Tangisan Asep pecah saat ia melihat jasad istrinya. Ia juga melihat kaki Lasmi yang dipenuhi darah. Ia telah kehilangan 2 orang sekaligus yang dicintainya dalam hidup dalam waktu bersamaan. Setelah tragedi berdarah itu,
roh Lasmi berubah menjadi sosok kuntilanak yang selalu menemani suaminya yang kesepian meski dunia mereka berbeda. Lasmi yang melihat tangan Asep ingin sekali memeluk sang suami. Di hari itu juga jasad Lasmi dimandikan. Rumah Asep yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi orang yang berbelasungkawa. Sebelum dikuburkan, janin yang ada di perut Lasmi dikeluarkan. Asep begitu terpukul dan keluarganya mencoba menenangkan Asep dan memberitahu agar mengikhlaskan kepergian Lasmi serta calon anaknya. Merasa bahwa kematiannya menyebabkan banyak kesedihan, Lasmi tidak terima dengan kematian tersebut. Dia dendam kepada orang yang menabraknya. Dendam kesumat yang menyelimutinya membuat wajahnya berubah. Tatapan matanya yang sebelumnya teduh berubah menjadi sorotan berwarna merah darah. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat menyadari sosoknya berubah menjadi kuntilanak merah, ia berteriak dan tertawa melengking. Sebuah tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Lasmi selalu menunggu di tempat dirinya meninggal, menunggu mobil yang menabraknya melintas. Kisah Lasmi sang kuntilanak merah tidak berhenti sampai di sini. Kalian bisa menyimak versi lengkapnya di novel yang telah diterbitkan. Singkat cerita, Lasmi pun bertemu lagi dengan truk yang menyebabkan kematiannya. Namun, beberapa kejadian akhirnya membuat Lasmi mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Lasmi yang sudah ikhlas memutuskan untuk setia menemani suaminya dari kejauhan sampai ajal menjemput sang suami. Asep tetap setia kepada Lasmi walaupun ada wanita lain yang memberikan perhatian kepadanya. Dan sampai sekarang sosok Lasmi masih berdiam di sekitar Jalan Wastu Kencana, Bandung, menggoda beberapa manusia yang lewat untuk menghilangkan kejenuhannya. Baiklah, demikian episode Segurat Misteri kali ini. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.